Halo Sobat Syair Asmara, tahukah Anda dari mana asal kisah 1001 Malam? Dan siapakah yang menceritakan kisah tersebut? Nah Sobat, channel Syair Asmara akan memaparkan asal mula kisah 1001 Malam dan akan diceritakan keseluruhan kisah secara lengkap dari malam pertama hingga malam ke-1001. Kisah 1001 Malam merupakan kumpulan kisah berbingkai yang sambung menyambung dari malam pertama hingga malam ke-1001 dengan Ratu Syahrazad sebagai sang narator. Ia mendongengkan kisah-kisahnya setiap malam di hadapan Raja Syahrayar dan adik sang ratu yang bernama Danyazad. Kisah-kisah itu sengaja didongengkan Ratu Syahrazad agar ia terhindar dari pembunuhan oleh Raja Bengis dari Kekaisaran Sasaniyah sekitar tahun 224 sampai 651 Masehi, yang memang berjanji akan menyembelih istri-istrinya tepat setelah malam pertama. Oleh karenanya, agar si raja penasaran, Ratu Syahrazad sengaja tidak pernah mengakhiri kisahnya di tiap penghujung malam. Kisah-kisah yang dibawakan oleh Ratu Syahrazad amatlah beragam. Ada yang berbentuk cerita rakyat, roman, fantasi, detektif, legenda, dongeng, parodi, fabel dan lain-lain dengan latar yang juga beragam pula, yakni Baghdad, Basrah, Damaskus, Tiongkok, Yunani, Kairo, India, Afrika Utara dan Turki. Tokoh-tokohnya pun ada yang tokoh nyata, misalnya Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah al-Amin, Khalifah al-Mustansyir Billah, Wazir Jafar bin Yahya al-Barmaki, Hatim Etai, Kaisar Khusrau II, Abu Nawas, Shirin atau Zubaidah binti Jafar. Ada pula tokoh khayal, misalnya Sinbad, Rauyan al-Hakim, Alibaba, Aladin, Yasmin, Jin Ifrit, Wazir Syamsuddin, Hasan Badruddin, dan Putri Nushatuz Zaman. Antara yang nyata dan yang khayalan bercampur jadi satu. Secara literal, penulisan kisah 1001 Malam terbilang unik. Ada bagian yang ditulis dalam bentuk prosa, ada pula dalam bentuk puisi, lagu, drama atau surat. Sistem penceritaannya ada yang menggunakan cara pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, bahkan campuran antar ketiganya. Ada 1-2 cerita yang menampilkan tokoh-tokoh agung, beradab, atau intelek. Ada pula tokoh-tokoh dekil, bromocorah, tak beradab bahkan pemuja nafsu syahwat. Dapat dikatakan, baik tema maupun teknik penceritaan dalam ruang lingkupnya sebagai karya klasik, kisah 1001 Malam sudah terbilang lengkap. Mengenai asal-muasal lahirnya epik ini, tidak ada satupun pihak yang dapat memastikannya. Mengenai siapa yang menulis cerita dalam kisah 1001 Malam, maupun dari mana cerita itu digali, masih misterius. Ada versi yang mengatakan bahwa kisah 1001 Malam merupakan cerita komposit yang berasal dari India dan Persia. Pengaruh dongeng Sanskerta dari Pancatantra, Jataka dan Baital Pachisi. Lebih lagi, cerita dalam kisah 1001 Malam hampir merupakan adopsi dari Hezar Afsana. Artinya kisah 1000, tentang sebuah epik dari zaman Kekaisaran Sasaniyah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diberikan warna lokal Arab Islam, sehingga jadilah kisah 1001 Malam. Versi lain mengatakan bahwa kisah 1001 Malam merupakan epik gubahan pengarang Muslim terkemuka, Abu Abdullah Muhammad al-Jihsyari. Ia mengumpulkan cerita rakyat Arab, Yaman kuno, India kuno, Asia Kecil kuno, Persia kuno, Mesir kuno, Suriah kuno, dan dinasti Abbasiyah. Kisah-kisah itu ia kumpulkan, baik dari sumber tertulis maupun oral. Kemudian dirangkai dan dituliskan dalam bahasa Arab sedemikian rupa, sehingga kisah epik legendaris dan fenomenal itu menjadi sebuah buku berjudul Alfu Lailah wa Lailah. Jadi kisah 1001 Malam yang sedang sobat saksikan saat ini merupakan terjemahan dari kitab Alfu Lailah wa Lailah. Kitab Alfu Lailah wa Lailah telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan memberikan pengaruh yang tak terkatakan terhadap para sastrawan besar dunia. Kini kita akan masuk ke bagian bagaimana kisah 1001 Malam ini bermula. Kisah akan dimulai dari kehidupan kakak beradik yang keduanya adalah sebagai raja di kerajaan masing-masing. Pada zaman dahulu kala, bertahtalah seorang raja penerus dinasti Sasaniyah di semenanjung India dan Tiongkok.
Raja tersebut mempunyai dua anak laki-laki. Sang kakak bernama Syahrayar dan sang adik bernama Syahzaman. Keduanya pemberani dan gemar menunggang kuda. Anak raja yang pertama lebih pandai menunggang kuda dibandingkan adiknya. Sepeninggal sang ayah, kerajaan diwariskan kepada anak tertua yang bernama Syahrayar. Ia memerintah dengan cara yang adil dan tentu saja rakyat menyayanginya. Sedangkan adiknya, yakni Syahzaman memperoleh amanah untuk memerintah wilayah Samarkand yang tidak termasuk Jazirah Arab. Segala aktivitas di kedua kerajaan tersebut berjalan lancar. Sebab, kedua raja ini, menurut pandangan rakyat di kerajaan masing-masing, adalah hakim yang adil. Selama 20 tahun, mereka berada dalam puncak keterbukaan dan kedamaian, sampai suatu ketika Raja Syahrayar merasa rindu untuk bertemu Raja Syahzaman. Ia memerintahkan wazirnya agar melakukan perjalanan ke kerajaan adiknya dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu. Wazir pun melakukan perjalanan menuju kerajaan Raja Syahzaman. Ketika tiba di tempat tujuan, wazir menyampaikan salam dari Raja Syahrayar kepada Raja Syahzaman, serta memberitahukan maksud kedatangannya. Raja Syahzaman menyambut baik keinginan kakaknya dan segera mempersiapkan segala keperluan. Beberapa tenda terbaik, kendaraan tunggangan, para pelayan, dan pengawal pribadi dibawanya dalam perjalanan itu. Segala urusan kerajaan ia serahkan kepada wazir kerajaannya, dan ia pun berangkat menuju kerajaan kakaknya. Ketika tengah malam, Raja Syahzaman teringat sesuatu yang harus dibawa sebagai hadiah untuk kakaknya, tetapi benda itu tertinggal di istana. Maka, Raja Syahzaman kembali ke kerajaan malam itu juga. Sesampai di kerajaan, ia segera menuju istana. Saat memasuki kamar, ia menyaksikan permaisurinya yang sedang tidur di ranjang berpelukan dengan seorang budak berkulit hitam. Menyaksikan hal itu, segala sesuatu jadi gelap dalam pandangannya. Jika hal demikian terjadi, sementara aku belum meninggalkan kota raja, maka bagaimana keadaan si pezina ini saat aku berada lama di kerajaan kakakku? Kata batinnya. Raja Syahzaman kemudian mencabut pedang dari sarung yang ada di pinggangnya dan segera menebaskan ke kepala permaisuri beserta budaknya. Keduanya mati seketika sebelum terbangun dari tidur mereka. Setelah itu, Raja Syahzaman kembali bergabung dengan rombongannya untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa lama kemudian, rombongan Raja Syahzaman sampai di kerajaan kakaknya. Sang kakak sangat gembira mendengar berita kedatangan adiknya. Ia pun keluar istana untuk menemui Raja Syahzaman. Keduanya bertemu, saling memberi salam penghormatan dan berpelukan rindu. Kegembiraan Raja Syahrayar diwujudkan dengan menghias kota raja seindah mungkin. Kakak beradik itu duduk berhadapan dan saling berbagi cerita. Raja Syahzaman teringat peristiwa yang dialaminya sesaat sebelum ia berangkat. Ia terlihat sangat sedih, wajahnya pucat menguning, tubuhnya lemas. Menyaksikan hal ini, sang kakak mengira bahwa keadaan adik disebabkan berpisah dengan istri, negeri dan singgasananya. Karenanya, ia tidak terlalu ambil perhatian dan tidak bertanya sebabnya. Saudaraku, sungguh batinku menyimpan luka, kata Raja Syahzaman kepada kakaknya suatu ketika. Tetapi, Raja Syahzaman tidak memberitahukan apa yang terjadi pada permaisurinya. Aku ingin mengajakmu pergi berburu. Barangkali, hal itu bisa meringankan penderitaan hatimu, ucap Raja Syahrayar. Namun, Raja Syahzaman tak ingin berburu. Sehingga, Raja Syahrayar pergi berburu sendirian. Di istana Raja Syahrayar, terdapat jendela yang biasa digunakan untuk melihat pemandangan di taman. Di sanalah Raja Syahzaman duduk sambil memerhatikan keindahan alam sekitar istana. Pandangannya tertuju ke sebuah pintu gerbang, di mana terlihat sekitar 20 budak perempuan mengiringi seorang perempuan yang sangat cantik dan berpakaian sangat indah berjalan memasuki taman. Rombongan itu tiba di sebuah kolam dan segera melepaskan pakaian mereka, lalu duduk di tepi kolam, membasahi badan, sambil bersenda gurau. Hai Mas'ud, kemarilah, panggil perempuan cantik itu kepada seseorang yang bernama Mas'ud. Ternyata perempuan cantik itu adalah permaisuri Raja Syahrayar. Tidak lama kemudian,
muncul seorang budak laki-laki berkulit hitam mendatangi permaisuri. Si budak memeluk permaisuri, dan permaisuri segera membalas dengan pelukan mesra. Permaisuri dan budak itu bermesum di tengah kolam. Sementara itu, muncul pula beberapa budak laki-laki lain menemui para budak perempuan, lalu berbuat seperti yang dilakukan oleh permaisuri. Mereka semua berbuat mesum hingga siang hari. Demi Allah, bencana yang menimpaku lebih ringan daripada yang kulihat saat ini. Sungguh, beban kakakku lebih berat dari yang kutanggung. Ucap Raja Shah Zaman kepada diri sendiri ketika menyaksikan pemandangan tak senonoh itu. Raja Shah Zaman kini merasakan ringan beban yang sedang ditanggungnya. Sejak itu, Raja Shah Zaman bisa dengan lahap menyantap makanan dan minuman tanpa beban di hatinya. Beberapa hari kemudian, Raja Shahrayar kembali dari perjalanan berburu. Ketika bertemu di pintu gerbang istana, kedua kakak beradik itu saling memberi salam hormat dan berpelukan. Raja Shahrayar memerhatikan keadaan adiknya. Rona pucat kekuningan tidak lagi mewarnai kulitnya. Wajahnya kembali berwarna putih segar kemerahan. Padahal saat baru sampai di istana, adiknya tidak bisa makan dengan lahap, bahkan cenderung makan sedikit. Keheranan Raja Shahrayar terhadap perubahan yang terjadi pada adiknya itu membuat ia bertanya, "Adikku, ketika engkau datang ke istanaku, wajahmu pucat kekuningan. Kini engkau terlihat segar kembali. Apa yang terjadi padamu selama ini? Demi Allah, engkau harus memberitahukan sebab pulihnya keadaanmu," pinta Raja Shahrayar. Melihat kesungguhan dan kekerasan hati kakaknya, Raja Shah Zaman membeberkan seluruh peristiwa yang dilihatnya di taman istana. Setelah mendengarkan penuturan adiknya, Raja Shahrayar berkata, "Aku hendak menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri." Raja Shah Zaman lalu berkata, "Kalau demikian, mesti diumumkan kepada rakyat bahwa kakak ingin kembali pergi berburu. Setelah itu, kakak bersembunyi di tempatku untuk menyaksikan kenyataan yang sebenarnya." Raja Shahrayar segera mengumumkan keinginannya untuk kembali berburu. Pengawal dan seluruh perangkat segera dipersiapkan. Tidak lama kemudian, tandu yang biasa dipakai untuk membawa raja keluar dari pintu gerbang istana. Siasat Raja Shah Zaman dilaksanakan oleh Raja Shahrayar. "Pengawal, tidak seorang pun yang boleh menemuiku," perintah Raja Shahrayar kepada para pengawalnya. Kemudian Raja Shahrayar menyelinap dengan menyamar menuju istana yang ditempati oleh adiknya. Sesuai dengan rencana, rombongan tetap berangkat meninggalkan kota raja. Sementara itu, Raja Shahrayar segera menemui adiknya dan keduanya menuju jendela untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang pernah disaksikan oleh adiknya. Tidak berapa lama, mereka berdua melihat beberapa budak perempuan mengiringi permaisuri menuju taman. Kemudian muncul budak laki-laki berkulit hitam. Kedua kakak beradik itu menyaksikan perbuatan mesum yang dilakukan permaisuri dan para budak perempuan dengan para budak laki-laki. Menyaksikan peristiwa itu, pikiran Raja Shahrayar serasa terbang dari kepalanya. "Mari kita tinggalkan kerajaan ini sejauh-jauhnya. Kita tidak perlu memiliki kerajaan seperti ini. Sebaiknya kita melakukan perjalanan jauh untuk mengetahui apakah ada bencana yang lebih besar daripada bencana yang menyiksaku ini," ucap Raja Shahrayar kepada Raja Shah Zaman. Kedua raja itu pun meninggalkan istana melalui pintu rahasia. Mereka berjalan tak tentu arah, hingga tiba di sebuah pohon yang tegak di tengah hamparan padang rumput. Di dekat pohon itu terdapat mata air, sedangkan di ujung padang rumput tampak terlihat lautan. Keduanya menuju mata air dan mengambil beberapa teguk air untuk memuaskan dahaga. Lalu mereka duduk di bawah pohon untuk memulihkan rasa haus. Tiba-tiba, air laut di ujung padang rumput bergelombang dahsyat. Sesaat kemudian muncullah sosok berwarna hitam naik ke darat dan menuju ke tengah padang rumput. Mereka berdua merasa takut dan segera naik ke atas pohon. Dari atas pohon, keduanya menunggu apa yang akan terjadi. Ternyata, sosok yang muncul dari laut itu adalah jin yang bertubuh jangkung dan berkepala besar serta berdada lebar. Jin itu menjunjung sebuah peti. Ketika tiba di dekat pohon yang di atasnya bersembunyi kedua raja kakak beradik itu, jin duduk di bawahnya dan membuka peti.
Dari dalam peti, dikeluarkan sebuah botol. Saat tutup botol itu dibuka, muncullah seorang wanita yang sangat cantik. Hai putri yang menawan hati, aku telah menyembunyikanmu di malam pengantin itu. Kini saatnya aku tidur melepaskan rasa lelahku. Demikian kata jin kepada putri dari dalam botol. Lalu jin merebahkan diri di paha wanita cantik itu dan tertidur pulas. Wanita itu menengadah ke atas pohon tatkala dirasa ada gerakan aneh di sana. Ia pun melihat Raja Syahrayar dan adiknya bersembunyi di atas pohon. Turunlah kalian, jangan takut pada jin ifrit ini. Ia sudah tidur pulas, kata wanita itu dengan suara yang lirih sambil memberikan isyarat kepada kedua raja agar segera turun. Engkau harus bersumpah demi Allah, agar kami percaya dengan kata-katamu. Sahut kedua raja hampir bersamaan. Baiklah, demi Allah, kalian harus turun segera, jika tidak ingin ketahuan oleh si ifrit ini. Sungguh, ia adalah jin yang sangat kejam, ujar wanita cantik itu. Kakak beradik itu pun segera turun perlahan. Setelah meletakkan kepala jin ifrit di tanah, wanita itu bangkit dan berkata, ayo kalian berdua, tusuklah jin ini dengan senjata kalian, jika tidak, ia akan segera membunuh kalian saat bangun nanti. Turutilah kata-katanya, kata Raja Syahrayar kepada adiknya. Namun, Raja Syahzaman menolaknya sambil berkata, aku takkan melakukannya sebelum kakak melakukan lebih dulu. Balas Raja Syahzaman. Raja Syahrayar maupun Raja Syahzaman mulai tertarik pada kecantikan wanita itu. Bahkan, mereka menyatakan hendak menikahinya. Aku tak akan memenuhi permintaan kalian sebelum kalian melakukannya. Ayolah, jika tidak, jin ini akan segera mengetahui kalian. Kata wanita itu memaksa. Maka, kakak beradik itu pun segera melakukan apa yang dikehendaki oleh wanita itu. Keduanya menikam jin ifrit hingga tewas. Cukup, cukup, jin ini sudah mati, kata si wanita. Kemudian wanita itu mengeluarkan sebuah bungkusan yang berisi seuntai kalung seraya bertanya, apakah kalian tahu apa maksudku mengeluarkan benda ini? Sungguh kami tidak mengetahuinya, jawab kakak beradik itu bersamaan. Ketahuilah, seuntai kalung ini yang terdiri dari 570 permata. Setiap permata adalah milik orang yang menggauliku. Jika kalian menginginkanku, keluarkan permata yang kalian miliki. Dua raja itu pun segera merogoh kantong permata masing-masing, lalu memberikan kepada wanita itu. Setelah menerima permata dari keduanya, wanita itu berkata, jin ifrit ini telah menculikku pada malam perkawinanku. Ia memasukkanku ke dalam sebuah botol dan memasukkan botol itu ke dalam sebuah peti. Kemudian, peti itu dikunci 7 kali dan dilemparkan ke tepi laut, sehingga terombang-ambing diterjang ombak. Raja Syahrayar dan Raja Syahzaman kagum pada cerita wanita itu. Ternyata jin ifrit mengalami hal yang lebih sial dari kita berdua, maka peristiwa ini menjadi hiburan bagi kesedihan kita. Kata dua raja itu hampir bersamaan. Maka kakak beradik ini memutuskan untuk tidak mengambil wanita cantik itu sebagai istri. Mereka meninggalkan wanita itu bersama jin ifrit yang sudah mati. Pada hari itu juga, mereka kembali ke kota raja. Sesampainya di kota raja, keduanya menuju istana Raja Syahrayar. Kemudian sang raja menghukum pancung permaisurinya serta seluruh budak perempuan dan budak lelaki yang telah berbuat mesum. Setelah itu, Raja Syahzaman kembali ke kerajaannya dan ia memerintah tanpa didampingi oleh seorang permaisuri. Sejak itu, Raja Syahrayar memperistri wanita-wanita di kerajaannya sebagai pengganti permaisuri. Namun, para wanita itu tidak dapat bertahan lama menjadi permaisuri. Bahkan, umur mereka tidak sampai lebih dari 1 malam. Sebab, setiap selesai merenggut keperawanan permaisuri barunya, Raja Syahrayar membunuhnya. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Warga kerajaan menjadi resah dan mulai melarikan diri dari kerajaan untuk menyelamatkan putri-putri mereka. Demikianlah di kota raja tidak tersisa 1 perempuan untuk diperistri raja. Pada suatu hari, Raja Syahrayar memerintahkan wazirnya untuk mencarikan istri. Sang wazir pun segera meninggalkan istana, mencari wanita untuk dijadikan permaisuri raja. Namun,
Wazir belum juga mendapatkan hasil, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ia pulang dalam keadaan kecewa karena tidak berhasil memenuhi keinginan sang raja, serta takut mendapat hukuman. Wazir memiliki 2 orang putri yang cantik dan pintar. Putri tertua bernama Syahrazad, sedangkan adiknya bernama Dunyazad. Syahrazad adalah gadis yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Ia telah membaca berbagai kitab sejarah kehidupan para raja zaman lampau. Juga telah membaca kitab-kitab tentang bangsa-bangsa kuno. Bahkan telah memiliki 1000 kitab yang meliputi kitab sejarah umat-umat dahulu, raja-raja yang kesepian dan kisah-kisah para penyair. Saat melihat ayahnya pulang dalam keadaan murung, Syahrazad berkata kepada ayahnya, "Aku belum pernah menyaksikan keadaan ayah yang kebingungan seperti saat ini." Ayah seperti sedang menanggung beban kesedihan yang sangat berat. Mendengar ucapan anaknya, sang wazir menceritakan beban pikirannya mengenai peristiwa yang terjadi dengan raja dari awal sampai akhir. "Wahai ayahku, demi Allah, nikahkanlah aku dengan raja. Sebab dengan menjadi permaisurinya, barangkali aku tetap bisa hidup, atau menjadi tebusan bagi gadis lain yang ingin bebas dari kekejaman raja," ucap Syahrazad. Sang ayah berkata kepada putrinya, "Demi Allah, janganlah engkau membahayakan dirimu sendiri. Aku khawatir engkau akan mengalami kejadian seperti yang dialami oleh keledai dan sapi bersama saudagar kaya raya." "Apakah yang terjadi pada kedua hewan itu, ayah?" tanya Syahrazad penasaran. Wazir pun bercerita tentang sapi dan kerbau bersama saudagar kaya raya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang saudagar yang kaya raya. Ia memiliki seorang istri dan beberapa anak, dan harta yang banyak dan hewan ternak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikannya pengetahuan tentang bahasa hewan. Tempat tinggal saudagar itu sangat subur. Di rumahnya, ia memelihara seekor keledai dan sapi jantan. Pada suatu hari, sapi mendatangi kandang keledai. Dilihatnya tempat keledai itu bersih dan tempat makanan keledai tampak berisi gandum yang sudah disaring, serta jerami yang kering dan empuk. Keledai sedang tertidur dengan penuh kenyamanan. Sapi kemudian kembali ke kandangnya. Pada suatu hari, sang saudagar mendengar sapi berbicara kepada keledai. "Sungguh menyenangkan keadaanmu. Sementara aku sedang kepayahan, engkau justru sedang menikmati istirahat sambil menyantap gandum yang halus. Pada waktu-waktu tertentu, engkau ditunggangi oleh majikan dan dikembalikan lagi ke kandang. Sedangkan aku terus-menerus berada di sawah atau di penggilingan gandum." Begitu kata sapi kepada keledai. Mendengar ucapan tersebut, keledai menasehati si sapi. "Apabila engkau dibawa ke sawah dan mereka meletakkan alat penarik bajak di punggungmu, maka berbaringlah dan jangan bangkit, sekalipun mereka memukulmu. Kalaupun engkau bangun juga, segeralah kembali berbaring. Jika mereka mengembalikanmu ke kandang dan memberi makan padamu, janganlah dimakan. Bersikaplah seolah-olah engkau tidak berdaya, tidak bisa makan dan minum selama beberapa hari. Dengan begitu, engkau akan dapat beristirahat, memulihkan tenaga dan menghilangkan rasa penat." Sang saudagar mendengar percakapan kedua hewan itu dengan penuh perhatian. Keesokan harinya, ketika buruh tani saudagar mendatangi kandang sapi dengan membawa makanan, sapi hanya memakan sedikit. Lalu buruh tani menggiring sapi ke sawah. Namun, ia mendapati sapi itu dalam keadaan tidak berdaya dan segera melaporkannya kepada sang saudagar. "Bawalah keledai untuk membajak sawah sebagai ganti sapi hari ini," suruh saudagar kepada buruh tani. Kemudian, buruh tani menggiring keledai untuk membajak sawah seharian. Pada sore hari, keledai dikembalikan ke kandangnya. Melihat kedatangan keledai, sapi segera mengucapkan terima kasih atas kebaikannya karena ia dapat beristirahat dengan tenang. Keledai tidak menjawab ucapan terima kasih dari sapi. Keledai bahkan merasa sangat menyesal telah memberikan solusi atas keluhan sapi. Pada hari kedua, datang lagi buruh tani mengambil keledai untuk dipekerjakan di sawah. Keledai bekerja di sawah hingga sore hari. Tiba waktu pulang, keledai dikembalikan ke kandang dalam keadaan lecet pada punggungnya. Tubuhnya pun terlihat sangat lemah.
Sapi memperhatikan keadaan keledai, serta menyampaikan rasa terima kasih bahkan memuji keledai. Keledai lalu membalas perkataan sapi. Biasanya aku tetap berada di kandang, beristirahat dengan nyaman, tidak ada yang menyebabkanku menderita seperti ini, kecuali kebaikanku kepadamu. Ketahuilah, aku akan memberi tahu tentang suatu perkara. Aku telah mendengar majikan kita mengatakan bahwa jika sapi tidak bisa bangun dari tempatnya, lebih baik diberikan saja kepada tukang jagal untuk disembelih dan dikuliti, serta dagingnya dibagikan ke penduduk. Aku sungguh mengkhawatirkan keadaanmu. Aku memberitahukan ini agar engkau memikirkannya. Semoga engkau selamat. Mendengar ucapan keledai, sapi menyatakan terima kasih kepada keledai dan berkata, mulai besok, beristirahatlah engkau sebagaimana biasa. Biar aku yang akan bekerja di sawah. Percakapan kedua hewan itu kembali didengar oleh saudagar. Kemudian, sapi menghabiskan makanannya dengan lahap sampai menjulurkan lidahnya untuk menjilati sisa-sisa makanan. Besok paginya, saudagar pergi bersama istrinya menuju sebuah tempat peristirahatan. Keduanya duduk di sana menikmati pemandangan dan semilir angin. Saat itu, buruh tani membawa sapi menuju ke sawah. Ketika sapi melewati tuannya yang sedang duduk santai di pondok peristirahatan, ia menggerak-gerakkan ekornya, bertingkah lucu, seakan meminta penilaian dari tuannya. Melihat hal tersebut, sang saudagar tertawa terbahak-bahak. Melihat suaminya tertawa-tawa, si istri pun bertanya, apa yang membuatmu tertawa seperti itu? Aku melihat dan mendengar sesuatu, tetapi aku tidak mampu mengatakannya sebab aku terancam kematian. Jawab sang saudagar, engkau harus mengatakan kepadaku kenapa engkau tertawa seperti itu. Engkau harus mengatakannya sekalipun engkau terancam kematian. Paksa istrinya karena merasa penasaran. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku takut menghadapi kematian, kata sang saudagar bersikukuh. Sang istri terus-menerus mendesak suaminya untuk mengatakan sebab ia tertawa. Akhirnya, saudagar itu memutuskan untuk menyerah. Namun, ia kebingungan. Ia pun mengumpulkan anak-anaknya. Ia juga mengutus pelayannya untuk menghadirkan hakim dan para saksi, sebab ia ingin memberikan wasiat terakhir terlebih dahulu sebelum mengungkapkan rahasia dan menemui kematian. Sang saudagar juga mengundang seluruh keluarganya, bahkan seluruh warga kampung. Kepada mereka, ia menceritakan kisah yang dialaminya mengenai ilmu mengetahui bahasa hewan yang dimilikinya. Ia mengungkapkan rahasianya bahwa jika ia mengatakan apa yang didengarnya dari hewan kepada orang lain, maka ia akan mati. Seluruh orang yang hadir membujuk istri saudagar. Sebaiknya engkau hentikan permintaanmu, agar suamimu tidak berhadapan dengan kematian. Bagaimanapun, ia adalah ayah dari anak-anakmu, kata orang-orang berusaha menasihati. Aku tidak akan menghentikan persoalan ini sebelum ia mengatakan rahasianya kepadaku, sekalipun ia harus mati. Tegas sang istri. Mengetahui kekerasan hati istri saudagar, orang-orang tidak bisa berbuat apapun selain diam. Kemudian, sang saudagar bangkit dari tempat tidur, menuju ke pancuran air dan mengambil air wudhu. Sesudah berwudhu, ia akan mengatakan rahasia itu dan siap untuk mati. Ia kemudian kembali ke tempat tidurnya. Selain memelihara keledai dan sapi, sang saudagar juga memelihara seekor ayam jantan dan 50 ekor ayam betina serta seekor anjing. Sesaat sebelum mengatakan rahasianya, ia mendengar anjing sedang memanggil ayam jantan. Hei ayam jantan, engkau masih bersenang-senang dengan betinamu, sedangkan majikan kita akan segera menghadapi maut. Cela anjing kepada ayam jantan. Ada apa dengan majikan kita? Tanya ayam jantan. Anjing menceritakan kejadian yang dialami oleh sang majikan. Demi Allah, majikan kita kurang cerdas. Aku mempunyai 50 betina dan aku bisa menyukai atau melepas mereka kapan saja. Sedangkan majikan kita hanya memiliki satu istri, tetapi tidak bisa mengatasi persoalan dengan istrinya. Ia bisa saja mengambil sepotong kayu, kemudian masuk ke kamar istrinya, dan memukulinya sampai ia bertaubat untuk tidak akan menanyakan apapun. Begitu kata ayam jantan kepada anjing.
Ketika sang saudagar mendengar ucapan ayam jantan, ia segera berpikir seperti ayam jantan serta berencana untuk memukuli istrinya. Atas dasar ucapan ayam jantan, saudagar masuk ke kamar, membawa sepotong kayu yang telah dipersiapkan dan menyembunyikannya di dalam kamar. Masuklah ke dalam kamar agar aku bisa mengatakan rahasiaku dan tidak ada seorang pun yang menyaksikannya selain dirimu. Setelah itu, aku siap untuk mati, pinta sang saudagar kepada istrinya. Wanita itu pun masuk ke kamar mengikuti suaminya. Sang saudagar mengunci pintu kamar dan dengan segera memukuli istrinya hingga pingsan. Ketika siuman dari pingsannya, istri saudagar berkata, "Aku bertaubat dan tidak akan menanyakan apapun lagi kepadamu." Sambil berkata demikian, sang istri mencium kedua tangan suaminya. Kemudian, keduanya keluar kamar. Mengetahui istri saudagar membatalkan keinginannya, semua yang hadir di rumah itu merasa senang dan bahagia. Mereka mengubah rencana acara perkabungan menjadi acara pesta kegembiraan. Demikianlah cerita tentang sapi dan keledai. Aku khawatir raja akan memperlakukanmu seperti saudagar itu memperlakukan istrinya, kata wazir mengakhiri kisahnya. Ayah, hal itu memang sudah seharusnya terjadi, kata Syahrazad setelah mendengarkan cerita dari ayahnya. Setelah wazir merasa bahwa anaknya berketetapan hati untuk menjadi istri raja, maka ia segera mempersiapkan segala kebutuhan dan membawa Syahrazad kepada Raja Syahrayar. Sebelum pergi ke istana, Syahrazad berpesan kepada adiknya yang bernama Dunyazad, "Jika aku sudah menghadap raja, aku akan mengutus pengawal untuk menjemputmu. Ketika engkau telah datang ke istana dan melihat aku dan raja keluar dari kamar pengantin, segeralah minta kepadaku agar aku menceritakan sebuah kisah. Kita akan menghabiskan malam dengan ceritaku. Insya Allah, aku akan bebas pada malam pertama." Demikianlah, ketika tiba di istana, Raja Syahrayar menyambut wazir dan anaknya dengan gembira. "Apakah engkau datang untuk memenuhi keinginanku?" tanya Raja Syahrayar. "Benar yang mulia," jawab wazir. Maka Syahrazad pun resmi menjadi permaisuri raja. Ketika raja hendak memasuki kamar pengantin, Ratu Syahrazad menangis. Raja Syahrayar terkejut. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Raja Syahrayar. "Yang mulia, hamba mempunyai adik perempuan. Hamba ingin mengucapkan salam perpisahan kepadanya," jawab Ratu Syahrazad. Raja Syahrayar pun segera mengutus pengawal untuk menjemput adik iparnya. Tidak berapa lama kemudian Dunyazad tiba di istana. Ratu Syahrazad memeluk adiknya. Dunyazad duduk di ruang tamu kamar pengantin. Sang raja kemudian membawa Ratu Syahrazad ke peraduannya. Ia mencumbu dan menikmati keperawanan Ratu Syahrazad. Kemudian, setelah selesai memadu cinta, Ratu Syahrazad mengajak raja menemui adiknya. Mereka duduk bersama dan bersenda gurau. "Demi Allah, sudilah kiranya kakak menceritakan sebuah kisah kepada kami sekedar menunggu rasa kantuk," pinta Dunyazad kepada Ratu Syahrazad. "Dengan senang hati adikku, jika baginda yang bijak mengizinkannya," jawab Ratu Syahrazad. Ketika mendengar percakapan istri dan adik iparnya, Raja Syahrayar mengizinkan istrinya bercerita sedangkan ia gelisah memikirkan cara untuk menghabisi nyawa istrinya. Nah sobat Melodi Indah, itulah asal-usul dan bagaimana kisah 1001 malam dimulai. Dan untuk kisah lengkapnya akan dimulai di video berikut. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita mulai dari malam pertama hingga malam ke-1001. Terima kasih telah menonton, dan nantikan kisahnya di video mendatang.